Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, terima kasih anak-anak dalam kondisi baik. Baik anak-anak, teman-temannya lengkap ya? Lengkap. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ananda Yunita. Ananda Yunita untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Terima kasih anak-anak atas Nita yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita harus bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya anak-anak ya? Hitungan ketiga kita mulai. Hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah bernyanyi biar lebih semangat lagi. Baik anak-anak, kemarin kita belajar tentang globalisasi anak-anak ya. Halo. Ya, kita kemarin belajar tentang globalisasi. Nah, untuk kali ini belajar ya. Ayo dicoba screen dulu. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Iya. Globalisasi. Ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya dengan muatan yang dipadukan yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA pada pembelajaran pertama. Adapun kompetensi dasarnya adalah anak-anak 3.2 Bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 3.3 IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 3.6 IPA, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Jadi anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan menyimak, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Terus,
Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Baik anak-anak, pada materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mencari informasi penting di dalam teks eksplanasi. Kedua, menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Terus, ketiga yaitu cara menghemat energi listrik. Baik anak-anak, coba kalian amati foto yang Mbak Yudi tampilkan. Kelihatan fotonya? Kelihatan fotonya anak-anak? Kelihatan. Ya. Coba di situ kalian perhatikan. Kalian perhatikan di situ adalah Ibu Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi, menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Baik anak-anak, kalian perhatikan gambar yang Pak Yudi tampilkan ini. Baik. Kira-kira anak-anak, bagaimana pertemuan tingkat menteri APEC itu dapat disiarkan ke seluruh penjuru dunia? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ditayangkan di TV, Pak. Ya, ditayangkan menggunakan siaran televisi. Itu merupakan contoh dari manfaat globalisasi. Dengan adanya globalisasi, dengan adanya energi listrik, kita bisa melihat acara-acara di dunia dengan mudah sekali anak-anak. Betul jawabannya dari Ananda Noval. Betul sekali. Jadi kegiatan itu bisa disiarkan langsung menggunakan televisi. Terus yang kedua anak-anak, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia ataupun di dunia? Apa manfaatnya dengan adanya globalisasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Apa manfaat dari acara globalisasi? Dengan adanya globalisasi anak-anak, kegiatan atau informasi penting yang ada dunia bisa kita melihat melalui TV, bisa melalui internet menggunakan HP ya anak-anak ya. Baik, Bapak Yudi lanjutkan ya anak-anak ya. Kelihatan teks yang Pak Yudi sampaikan? Ya. Coba Ananda Yunita untuk membacakan paragraf pertama dari judul. Dibaca dengan suara yang nyaring ya. Iya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang Linguistik Universitas Mataram, Prof. Dr. Lanjut. Secara internasional
Naturalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Baik, sudah cukup, anak-anak. Pada paragraf pertama yang sudah dibacakan oleh Ananda Yunita, kira-kira informasi penting apa yang bisa kalian ambil pada paragraf pertama itu? Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan jumlah penduduk terbesar. Betul sekali. Itu ya. Jadi informasi penting yang bisa kita ambil di paragraf pertama seperti yang dijawab oleh temanmu tadi, betul sekali. Sekarang Pak Yudi minta tolong kepada Ananda Aurel untuk membaca lanjutannya pada paragraf kedua. Menurut Satuan Bahasa Indonesia memang hanya memiliki 9.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Oke ya Pak Yudi, lanjut ya. Itu lanjutannya. Paragraf 2. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, lainnya. Atau dari kata berkembang lagi menjadi peranakan, kekanaan, kanak-kanak dan sebagainya. Jelas masuk pada kesempatan yang sama budayawan Indonesia Pran Maganis Suseno atau akrab disapa Romo Maganis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Ya, stop. Baik anak-anak, pada paragraf kedua yang dibacakan oleh Ananda Aurel tadi, kira-kira informasi apa anak-anak yang bisa kalian ambil pada paragraf kedua? Indonesia memang hanya memiliki 9 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Nah, betul sekali jawabannya. Betul ya anak-anak ya. Baik, sekarang dilanjutkan kepada paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga anak-anak. Paragraf ketiga, coba Ananda Noval untuk membacakan dengan suara yang nyaring. Ayo Noval, lanjutannya. Oleh sebab itu, Noval, Noval mungkin ada gangguan ya. Coba Ananda Yunita sudah yang membacakan paragraf ketiga. Oleh sebab itu ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, merasa lebih baik ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, kemampuan bahasa Inggris cukup, bahasa asing bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti rasanya kosong karena tidak menyentuh jelas. Muhammad Nid yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Bagus, jawabannya bagus sekali. Suaranya lantang ya anak-anak ya, suaranya lantang dan jelas sekali. Baik, kira-kira anak-anak pada paragraf ketiga, informasi apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Bahasa Indonesia harus bahasa ibu karena merupakan bahasa nasional. Betul ya anak-anak ya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa ibu karena merupakan bahasa nasional. Bahasa nasional kita yaitu bangsa Indonesia. Jadi kan anak, pada pembelajaran kita kali ini
kalian sudah membacakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Biasanya di paragraf pertama itu termasuk apa Nana? Topik permasalahan. Terus yang paragraf kedua biasanya anak-anak itu berisi tentang apa? Deretan penjelas. Dan di paragraf ketiga itu biasanya berisi tentang apa Nana? Kesimpulan. Betul sekali. Berarti kalian ini sudah paham ya anak-anak ya? Bagus, Pak Yudi sangat senang kalau kalian itu sudah memahami. Jadi teks eksplanasi itu ada tiga bagian, yaitu topik permasalahan, deretan penjelas, dan kesimpulan. Itu adalah merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi anak-anak. Baik anak-anak, Indonesia itu terkenal dengan pemborosan energi, terutama energi listrik. Anak-anak, biasanya itu tergantung dari sumber daya manusianya. Jadi orang-orang Indonesia itu rata-rata banyak yang tidak memahami bagaimana pentingnya menghemat energi listrik. Tentunya kalian harus bisa ya menghemat energi listrik ya. Bisa kan anak-anak? Kira-kira menurut pendapat kalian, kegiatan apa yang bisa menghemat energi listrik? Kenapa? Yang jelas, coba diulangi. Mematikan lampu di siang hari. Betul, mematikan lampu di siang hari karena sudah siang ya, jadi cahayanya sudah nampak, jadi tidak mungkin gelap lagi, jadi dimatikan. Selain itu apa lagi anak-anak? Mematikan TV jika tidak ditonton. Jika tidak ditonton. Jadi anak-anak kalau kalian menonton TV itu andainya sudah selesai acara TV-nya, kalian bisa mematikan. Seandainya kalian tertidur anak-anak, pakailah timer kalau melihat TV. Jadi kalau timernya sudah habis, TV-nya akan mati sendiri. Oke anak-anak ya. Selanjutnya kira-kira contoh Segar. Anak. ayo dilanjutkan. Langsung ke tadi itu ya, ayo dilanjutkan. Nah, ayo kan anak ya, ayo dilanjutkan ya. Selain dua tadi, yaitu yang pertama mematikan lampu di siang hari, terus mematikan TV jika tidak ditonton. Kira-kira apa lagi kegiatan yang bisa menghemat energi listrik? Apa lagi? Kira-kira ada yang tahu? Cabut steker jika tidak digunakan.
Nadia, Nadia, keluar, keluar. Wah, tunggu Lea. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menghemat energi listrik. Ntar baru ditampilkan lagi biar lebih jelas. Siapa? Nah, baik. Itu ya anak-anak ya. Jadi tiga yang tadi kalian sebutkan tadi, kegiatan-kegiatan yang menghemat energi listrik apa saja tadi? Yang pertama? Matikan lampu di siang hari. Ya, matikan lampu di siang hari. Terus yang kedua apa lagi? Matikan TV juga tidak ditonton. Matikan TV jika tidak ditonton. Terus selain itu lagi apa lagi anak-anak? Cabut steker jika tidak digunakan. Cabut steker. Steker itu cep-copan ya anak-anak ya? Iya. Ya, terus setelah itu apa lagi? Menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu hemat energi. Ya, lampu LED itu ya. Tahu kan kalian lampu LED anak-anak? Tahu. Ya, yang warnanya putih ya. Itu merupakan salah satu cara bagaimana menghemat energi listrik. Pak, Baik anak-anak, biar kalian lebih semangat lagi, coba dipimpin oleh Ananda Yunita untuk melaksanakan tepuk semangat. Ayo. Lupa kalian. Siap. Oke ya, baik dipimpin ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Baik. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang materi ini, Pak Yudi sudah siapkan video pembelajaran. Perhatikan ya anak-anak ya. Ini Pak. Iya. Cepat di ini dong. Pak Yudi. Lagi pesan, jangkut. Perhatikan. Halo anak ibu, apa kabar? Kembali dengan channel Ibu Media Madura. Kali ini kita belajar menggunakan Perhatikan dengan seksama video ini ya. Gak ada video. Cekak lagi. Mak, gak ada videonya. Mau cekak. Kan bisa gak ada. Ya, diperhatikan. Ya, Nana, diperhatikan jangan ngomong sendiri. kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu betapa manfaat globalisasi dapat terjadi? Yang pertama, penguatan bahasa Indonesia. Lagi masuk ulang. Dan yang kedua, menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Informasi penting dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Perhatikan langkah menentukan informasi penting dari teks yang dibaca berikut. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Penting UI. yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut sedikit demi sedikit. Yang keempat, baiklah tersebut hingga menjadi beberapa dan yang jawabannya ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, berita dapat disebarkan pamflet dan berbagai media lainnya. Yang kedua, berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik melalui siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia? Yang
dengan negara-negara di Asia dan di dunia. Manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama dengan bangsa Asia dan dunia bagi Indonesia dampak pada beberapa sektor tersebut, sosial, pendidikan, dan budaya. Nah, anak-anak ibu, eksplorasi yang kedua bacakan dalam sisi program dan informasi tentang teks tersebut antara lain paragraf Coba lagi. listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Kemudian bagian kedua atau dengan jelas dampak dari pemborosan energi di antaranya adalah terancam global. Kemudian paragraf ketiga atau dengan jelas untuk menghindari pemanasan global dapat melakukan sikap tujuannya adalah dengan memilih peralatan hemat energi dan mematikan semua peralatan listrik dengan hemat energi listrik yang kedua, muatan PNS dan kementerian dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjadi kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya yang disebut dengan APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC serta mewujudkan perdamaian anggota ASEAN dan dunia. Mana posisi dan peran Indonesia di bidang politik bekerjasama dengan negara-negara wilayah Asia Tenggara? Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota organisasi kerjasama anggota ekonomi antar negara. Yang ketiga, Indonesia sebagai pelopor kerjasama ekonomi antar negara. Kita. Selain bekerjasama dengan politik, Ya. kasih posisi kerjasama tersebut. Yang pertama adalah Yang kenapa kasih? Perhatikan anak-anak. Ya, perhatikan. Tunggu sebentar, papanya orang cekat. mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian, Indonesia bersama dengan Asia Tenggara dan pertama Ada respon. ASEAN kedua menerima dan mengeksekusi negara berjalan Sabar. Ayo kita cermati potongan berita berikut. Belakangan ini masalah pengurusan energi selain disebabkan oleh manusia, ada pula yang disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan
Tapi yang kamu tanya masih berapa itu? Kamu banyak. Seperti dirasakan, hal ini terasa dari peningkatan suhu global, Ya ampun. intensitas Ya benar. cuaca panas pada cuaca dingin. Kan anak, tadi kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi, belajar tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN, dan juga belajar tentang menghemat energi listrik. Baik anak-anak. Bapak akan memberikan latihan soal biar kalian lebih memahami pembelajaran ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya. Nanti soalnya berbentuk Google Form. Tapi sebelumnya anak-anak, apakah ada pertanyaan anak-anak dari tadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama pembelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi. Ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari tadi? Siapa ayo? Yang bisa? Siapa? Siapa? Nita ya? Tidak bisa. Baik anak-anak. Baik anak-anak. Kalau begitu kita sebutkan bersama ya anak-anak ya. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi itu adalah yang pertama apa? Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu topik masalah, dan penjelas, apa lagi? Kesimpulan. Ya. Terus kesimpulan yang kedua apa Nana? Kesimpulan yang kedua? Iya, betul. Terus kesimpulan yang ketiga apa Nana? Iya, kita harus menghemat energi listrik agar ya, baik anak-anak. Bagus sekali ya, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran dari pagi. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, ingat latihan soal yang berbentuk Google Form dikerjakan dengan baik ya anak-anak ya. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ananda Yunita. Ayo Ananda Yunita, dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Wa milus solihati atau bis sobri. Baik, ayo anak-anak kalau berdoa yang benar. Ya, ayo diulangi lagi. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi husri alladzi amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah dipimpin doanya. Jangan lupa LKPD-nya atau latihan soalnya dikerjakan ya.
Ya sudah. Sebelum menutup pembelajaran, Pak Yudi ingin berpesan kepada kalian, tolong jaga kesehatan. Tolong jaga kesehatan karena sekarang masih di era pandemi ya anak-anak ya. Ya sudah, Bapak akhiri pembelajaran kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.